Selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang kita bisa berjumpa kembali di dalam persekutuan pria baptis malam hari ini. Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak-Bapak semua ada di dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang sesuatu yang baik dari berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan terbaik Tuhan berikan pada malam hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba yang menyampaikan firman Tuhan dan Bapak-Bapak yang mendengar, biar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu dan kami menjadi teladan yang baik di dalam keluarga kami, bagi istri, anak-anak kami, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kalau kita berbicara tentang keluarga, saya percaya Tuhan punya maksud dan Tuhan punya rencana yang indah ketika Dia membentuk keluarga pertama di Taman Eden. Tetapi ketika dosa mulai masuk dan sampai kepada generasi kita hari ini, kita harus mengakui dengan jujur bahwa keluarga mulai mengalami degradasi atau penurunan nilai-nilai di dalam keluarga. Kalau kita nonton berita bagaimana seorang anak menuntut ibunya membayar berapa miliar, habis itu seorang ayah bisa menjual istrinya, bisa membunuh anak-anaknya, dan melakukan tindakan-tindakan yang kita dapat menyaksikan miris kita melihat keluarga yang terjadi pada hari-hari ini. Dengan perkembangan zaman, kita juga dapat melihat bahwa di dalam kehidupan berkeluarga ada nilai-nilai yang mengalami degradasi. Orang ketika mau menikah harus mencari pasangan yang kaya, harus mencari calon suami atau calon istri yang kaya, dan uang menjadi tujuan utama, kekayaan menjadi tujuan utama. Tak jarang ketika terjadi permasalahan di dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian, maka yang selalu diributkan adalah harta. Harta gono gini, bagaimana bisa dibagi berapa persen sesuai perjanjian di dalam pernikahan. Bahkan di dalam pernikahan sebelum pernikahan sudah ada perjanjian berkaitan dengan harta. Harta suami, harta istri, ada yang mungkin dibagi dua dan sebagainya. Ini yang terjadi, fenomena yang terjadi. Nah, kalau kita flashback dan mulai mundur ke belakang, melihat bagaimana rancangan Allah di dalam keluarga, kalau minggu-minggu yang lalu kita udah belajar dari Abraham, maka pada malam hari ini saya ingin kita belajar dari satu tokoh yang namanya Ishak. Saya akan memberitahu sedikit tentang biografi dari Ishak. Arti nama Ishak adalah tertawa, karena ketika Abraham mendapatkan pesan dari Tuhan ketika dia berumur 99 tahun, maka Sarah berdiri di belakang pintu dan dia tertawa. Tetapi kalau kita maju di dalam Kejadian pasal 21, ketika Ishak lahir di ayat yang ke-6 sampai 7, maka Sarah menjadi tertawa bukan karena meragukan janji Tuhan, tetapi dia tertawa karena kok di usia yang tua Tuhan masih menjawab apa yang menjadi kerinduan mereka, dan dia membayangkan bagaimana apa yang dikatakan orang lain, seorang Sarah yang sudah lanjut dan dia menyusui anaknya yaitu Ishak. Tetapi firman Tuhan tergenapi. Jadi itu arti nama dari Ishak. Yang berikut ayah dan ibunya udah tahu ya, Abraham dan juga Sarah. Istrinya yaitu Ribka, anak Betuel, dan cucu dari Nahor, saudara Abraham. Kejadian 24 ayat 24. Ketika hamba dari Abraham mencari istri buat Ishak dan berjumpa dengan Ribka dan bertanya siapa orang tuanya, maka dijelaskan di sana. Anak-anak Ishak ada Esau dan Yakub. Esau kemerah-merahan, tangannya berbulu, dan dia juga seorang pemburu karena dia besar dan dia terlatih sebagai seorang pemburu. Sementara
Yakub, seorang yang senang membantu ibunya memasak di rumah, maka Yakub sangat dekat dengan Ribka, sementara Esau sangat disayangi oleh Ishak karena dia sering memasak makanan hasil buruannya kepada bapaknya. Saudara-saudaranya itu, kalau kita melihat dari sisi anak perjanjian, memang Ishak adalah anak tunggal. Tetapi kalau kita melihat secara fisik, maka Abraham mempunyai anak yang lain selain Ishak. Kita udah tahu ada Ismail, tetapi ada 6 yang lainnya dari Keturah. Jadi Abraham punya istri Sarah, punya gundik juga buat seorang Hagar, dan dia mengambil Keturah menjadi istrinya ketika Sarah sudah meninggal. Kejadian 25 ayat 1 dan 2. Ada Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan juga Suah. Bapak-bapak bisa memperhatikan dalam Kejadian 25 ayat 1 dan 2. Dan biografi yang terakhir, Ishak meninggal di dekat Membre, di Hebron, dan kemudian dikuburkan di Makpela, tempat pekuburan yang ada Abraham dan juga Sarah dan juga ada Ribka. Di dalam Kejadian pasal 35 ayat 27 sampai 29. Nah, malam hari ini kita akan belajar sedikit bagaimana pelajaran yang bisa dipetik dari kisah hidup Ishak sebagai seorang suami. Ini yang menjadi penting pada malam hari ini, kita belajar tentang Ishak sebagai seorang suami. Mari kita melihat fakta Alkitab, apa yang dikatakan Alkitab berkaitan dengan Ishak di dalam Kejadian 24 ayat 67. Mari Bapak-bapak bisa membuka di Alkitab masing-masing dan kita bisa melihat. Kejadian pasal yang ke-24 ayat 67. Dikatakan di sana, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi Alkitab melaporkan bahwa Ishak mencintai istrinya Ribka. Pertanyaannya adalah, apakah bapak-bapak mencintai istri masing-masing? Mungkin ini pertanyaan yang mudah, tetapi kalau kita belajar beberapa waktu lalu, kita sudah belajar dalam Efesus pasal yang ke-5, 25-33, bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengasihi jemaat dan dia berkorban, dia menjadi teladan, dan dia menguduskan jemaat dengan firman. Maka itulah tolak ukur dari seorang suami ketika mengasihi istrinya, maka dia harus hidup bagi istrinya, dia harus bisa menjadi teladan, dia harus bisa mendidik di dalam kebenaran firman Tuhan dan menguduskan di dalam firman Tuhan. Itu adalah syarat ketika kita bilang kita mengasihi dan mencintai istri kita. Dan Ishak melakukan hal tersebut. Ada bukti-bukti yang lain yang menunjukkan bahwa Ishak begitu mencintai istrinya. Karena di dalam Alkitab, ketika saya mulai membaca, saya tidak menemukan satu ayat pun yang menjelaskan bahwa Ishak punya istri yang lain selain Ribka, atau punya gundik yang lain. Karena pada zaman itu memang hal mempunyai istri banyak itu hal yang sangat lumrah pada zaman itu. Sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena dalam Kejadian pasal 1 dan 2, seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Tunggal di sana, bukan istri-istrinya. Dan juga Efesus yang tadi kita udah bahas, bahwa seorang suami harus bisa mengasihi istrinya, tunggal juga, bukan istri-istrinya. Firman Tuhan tidak berubah. Seorang suami hanya diperuntukkan untuk satu istri, dan satu istri untuk satu suami. Tetapi Ishak tetap teguh dengan kebenaran firman Tuhan, dan tidak dijumpai dia punya istri yang lain atau gundik yang lain. Ini hal yang sangat luar biasa. Sehingga penting untuk kita bisa meneladani apa yang Ishak lakukan. Sekalipun saya juga tahu Ishak punya kelemahan ketika dia berjumpa dengan Elimelek dan dia mengakui bahwa Ribka adalah saudaranya,
Karena pada zaman itu raja berhak mengambil siapapun menjadi istrinya dan juga bisa membunuh siapa saja yang dia kehendaki, dan Ishak juga takut. Itu adalah kelemahan Ishak juga yang perlu kita hindari, dan kita mengambil sisi-sisi yang positif dari Ishak juga. Kemudian kita juga dapat melihat bagaimana penerimaan Ishak, kesetiaannya, dia mengasihi istrinya, dia mengampuni istrinya, ketika istrinya melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Ishak sebelumnya, dalam kaitannya dengan berkat yang harusnya dari sisi tradisi kepada Esau, tetapi Ishak harus memberkati Yakub anaknya. Karena apa? Penipuan yang dilakukan oleh Ribka dan juga oleh Yakub. Tetapi pada akhirnya di masa tuanya, Ishak tetap mengasihi, mengampuni, dan bisa menerima istrinya dengan tulus dan ikhlas. Saya tahu bahwa setiap keluarga tidak sempurna. Kadang-kadang kita sebagai suami, kita yang melakukan kesalahan. Kadang-kadang juga istri kita melakukan kesalahan. Sebagai suami yang takut akan Tuhan, ketika terjadi pengkhianatan sekalipun, ketika terjadi satu hal yang sangat memalukan sekalipun, mari kita mengambil sikap seperti Kristus mengasihi jemaat, mengampuni dan siap berkorban. Maka kita juga harus bisa melakukannya. Mengasihi istri kita, setia, dan bahkan bisa menerima dan mengampuni ketika melakukan kesalahan. Biar kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini menjadi berkat, menguatkan kita semua sebagai bapak-bapak untuk kita tetap hidup, mengasihi dan mencintai istri kita. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dimulai dengan kami mencintai istri kami, menjadi teladan, menjadi contoh yang baik di dalam teladan iman kepada istri kami dan anak-anak kami, seperti yang sudah dilakukan oleh Ishak. Sekalipun dia punya alasan untuk mencari istri yang lain, atau mencari gundik yang lain. Tetapi Alkitab melaporkan dia mencintai Ribka dengan setulus hati. Menerima, mengampuni, dan mengasihi sekalipun dia melakukan kesalahan yang fatal. Biarlah ini menjadi pelajaran buat kami pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hamba berdoa buat setiap bapak-bapak, sekiranya ada yang sakit, Tuhan kiranya menyembuhkan dengan obat-obatan, istirahat, makanan yang cukup buat mereka. Sekiranya ada yang berbeban berat dan sedang bergumul dalam kesulitan hidup, kiranya Tuhan juga memberi jalan keluar. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berdoa untuk pengurus PBI yang ada, kiranya Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.